Kalau kita baca kitab Minhajul Qasidin, ini adalah keringkasan dari kitab Al-Imam Ibnul Jauzi, diringkaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa kata musannif, pengarang kitab ini? I'lam, ketahuilah, anna at-taharata laha 4 maratib. Sesungguhnya bersuci itu, taharah, sucian terhadap diri, memiliki 4 tingkatan. Jadi ternyata ada 4 tingkatan taharah. Al-ula, tingkatan pertama adalah tathhiruz zahiri min al-ahdasi wal anjasi wal fadalat. Itu membersihkan zahir kita dari hadas, dari najis, dan sesuatu yang tidak diperlukan yang melekat pada tubuh atau pada anggota wudu. Artinya apa? Tingkatan pertama adalah tathhir zahir. Dan saya yakin pada level ini, pada tingkat ini, alhamdulillah kita sudah menjalankannya. Al-thaniyah, martabah thaniyah atau tingkat yang kedua adalah tathhirul jawarihi min adh-dhunubi wal atham. Yaitu membersihkan anggota tubuh dari adz-dzunub wal atham, dari segala dampak dari kesalahan dan dosa. Ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tingkatan kesahihan sanadnya. Ada yang dhaif, seperti apabila seseorang membasuh wajahnya maka keluarlah dosa dari lubang-lubang yang ada di kepalanya. Kalau dia membasuh tangannya, berguguranlah dosa dari sela-sela jarinya, dan berbagai macam. Riwayat itu dikritisi oleh ulama, tetapi ada riwayat lain. Bagaimana kalau seseorang di samping rumahnya ada air mengalir jernih, kemudian setiap waktu 5 kali sehari semalam dia mandi, berendam, membersihkan diri di sungai itu, apakah masih ada kotoran yang melekat pada tubuhnya? Nah,
Berbagai riwayat itu kalau kita gabungkan, maka kita mendapat satu kesimpulan makna yang benar, bahwa amalan salat yang dilakukan, yang diawali dengan berwudu, dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai ta'kid penguat dari Al-Quranul Karim, idza qumtu ila shalah, apabila kamu bangkit hendak menunaikan salat, apa dahulu yang dilakukan? Bukan takbir. Apa dahulu? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Artinya apa? Wudu adalah awal rangkaian muqaddimah untuk melakukan salat. Nah, seluruh amalan yang berangkai itu dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Menyucikan diri. Nah, tentu makna dari kalimat-kalimat itu bukan hanya sebatas membasuh lahiriah, tetapi daki yang dimaksud oleh Rasul itu adalah daki yang ada di dalam diri insan. Kemudian berikutnya adalah tathhirul qulub. Ini tingkat yang ketiga, yaitu membersihkan hati minal akhlaqil madhmumah warradha'ilil mamqutah, membersihkan kalbu dari segala akhlak yang tercela, warradha'il mamqutah, dan segala perangai hina yang mendatangkan kebencian dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang benar-benar bersuci, hilang akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela dari diri orang itu. Nah, ini adalah martabat yang ketiga, atau tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah tathhirus sir, yaitu membersihkan kandungan kalbu. Kalau tadi kalbu, wi'a, as-sir yang terkandung di dalam kalbu, yang biasanya menjadi rahasia bagi manusia. Anan tasuru, makanya ada orang mengatakan kalau seandainya apa yang ada di dalam kalbu insan ini terbongkar dan terlihat oleh orang banyak, tak seorang pun yang berani berdiri tegak menghadapi orang lain. Banyak nan terkandung, nan tersimpan, nan tidak patut diketahui orang. Untuang lai punya hati wak nan menutupi. Nah, di antara kandungan rahasia kalbu itu adalah himmah, perhatian, kecenderungan, termasuk di dalamnya ada mahabbah dan berbagai macam. Itu kandungan yang ada dalam kalbu insan. Nah, apabila orang sampai ke tingkat keempat di dalam berwudu, maka kandungan kalbu itu yang telah dibersihkan kantongnya tadi dari segala akhlak, dari daki yang melekat kepadanya. Apa akhlak-akhlak yang tercela? Riya misalnya, hasad misalnya. Nah, di dalam kalbu itu ada sir, ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Kalau itu bersih,
Maka apa yang terjadi? Hati manusia itu tidak lagi akan dihuni, melainkan oleh apa? Hati manusia itu tidak lagi akan dihuni oleh segala bentuk kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di dalam kalbu insan adalah ketundukan, kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang melakukan wudu dengan benar sampai ke martabatul rabi'ah, sampai ke tingkat yang keempat, ketika dia tegak berdiri hendak melakukan takbir, itu kadainya tidak boleh ditekan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak lagi hadir di dalam kalbu. Kenapa? Karena dia sudah bersih. Yang hadir apa? Rasa ubudiyah, rasa kehambaan. Yang hadir apa? Azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh sebagian orang dengan kalimat tidak ada lagi di hatinya selain Allah. Bukan maknanya bahwa Allah itu dikungkung oleh hati manusia, ma'adallah. Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh makhluknya. Nah, karena itu ketika orang sampai ke tingkat yang keempat di dalam taharah, maka disitulah hadir kekhusyukan, hadirlah ta'azim, hadirlah sebenar-benar kesadaran atas kehambaan. Nah, pada waktu dia bertakbir Allahu Akbar, maka kalimat Allahu Akbar itu akan membawa makna, bukan hanya sebatas kalimatun tuqal, sebatas kalimat yang diucapkan.